Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Surya Fauzi. Saya dari kelas E Teknik Informatika. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem bilangan dan konversi bilangan. Sistem bilangan adalah suatu cara untuk mewakili besaran dari suatu item fisik. Sistem bilangan menggunakan basis tertentu yang tergantung dari jumlah bilangan yang digunakan. Berikut adalah macam-macam sistem bilangan. Sistem bilangan dibagi menjadi 4. Yang pertama ada desimal, yaitu basis 10, biner basis 2, oktal basis 8, dan yang terakhir heksadesimal basis 16. Desimal atau basis 10. Sistem bilangan ini sistem bilangan yang paling umum. Contohnya yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Notasinya adalah sigma n dikali 10 pangkat A, dengan A itu sama dengan bilangan bulat dan N itu sama dengan bilangan desimal itu sendiri. Contohnya adalah 284 basis 10 sama dengan 2 kali 10 pangkat 2 ditambah 8 dikali 10 pangkat 1 ditambah 4 kali 10 pangkat 0. Yang kedua adalah 28,42 basis 10 sama dengan 2 kali 10 pangkat 1, jadi diambil paling kiri sebelum koma, yaitu ada angka 2 dan angka 8. Jadi kita mulai dari angka 2 dan 8 saja. Jadinya 2 kali 10 pangkat 1 ditambah 8 kali 10 pangkat 0 ditambah 4 kali 10 pangkat minus 1. Jadi di sebelah kanan koma itu dia akan menghasilkan pangkat minus. Yang terakhir ada 2 kali 10 pangkat minus 2. Yang kedua ada bilangan biner, yaitu bilangan basis 2. Sebuah konsep logika komputer memiliki dua kondisi, yaitu true dan false, menggunakan dua macam simbol angka, yaitu 0 dan 1. Notasinya sigma n dikali 2 pangkat A, dengan A bilangan bulat dan n-nya itu 0 dan 1. Contohnya 101 basis 2 sama dengan 1 dikali 2 pangkat 2 ditambah 0 kali 2 pangkat 1 dan 1 dikali 2 pangkat 0. 1 kali 2 pangkat 2 sama dengan 4 ditambah 0 kali 2 pangkat 1 0, 1 kali 0, ya jadinya 4 basis 10. Dan yang contoh kedua pun mirip dengan contoh bilangan desimal yang pertama, hanya saja perbedaannya di bagian perkaliannya saja. Sebelumnya di bagian desimal itu dikali 10, di bagian biner dikali dengan 2. Yang ketiga ada bilangan oktal. Oktal adalah bilangan basis 8. Oktal itu sistem bilangan berbasis 8. Simbol yang digunakan pada sistem ini adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Notasinya yaitu sigma n dikali 8 pangkat A, dengan A sama dengan bilangan bulat. Dan nilai n-nya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Contohnya 3, 4, 5 basis 10 sama dengan 3 dikali 8 pangkat 2 ditambah 4 kali 8 pangkat 1 ditambah 5 kali 8 pangkat 0, lalu akan menghasilkan 80 basis 8. Untuk bilangan biner kooktalnya, contohnya itu ada 110, 1011 sama dengan 011, 010, 111. Jadi kita bagi bilangannya menjadi 3 bagian. 011 adalah 3 nilainya, 010 nilainya 2, 111 nilainya 7. Ini berdasarkan di tabel biner ke oktal. Di slide berikutnya nanti ada contoh tabelnya. Jadi yang keempat ada bilangan heksadesimal atau basis 16. Dia ini menggunakan 16 simbol, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lalu dilanjut dengan A, B, C, D, E, dan F. Dan nilai-nilai A, B, C-nya ini mempunyai nilai-nilai. Nilai A adalah 10, B 11, C 12, dan seterusnya sampai dengan F 15. Notasinya adalah N dikali 16 pangkat A. Seperti biasa dengan A bilangan bulat dan N adalah bilangan heksadesimalnya. Contohnya ada A9E basis 16.
yaitu 10 dikali 16 pangkat 2 ditambah 9 dikali 16 pangkat 1 ditambah 14 kali 16 pangkat 0 akan menghasilkan 2718 basis 10. Yang contoh kedua ada A2,1. 10 kali 16 pangkat 1, 10 didapat karena A itu sama dengan 10. Lalu dilanjut dengan tambah 2 kali 16 pangkat 0. Seperti biasa, di sebelah kanan koma akan menghasilkan nilai A minus 1. Lalu akan menghasilkan nilai 160,0625. Konversi bilangan desimal. Konversi bilangan desimal ke bilangan biner. Cara yang pertama adalah bilangan desimal dibagi dengan basis bilangan biner dibagi 2 sampai habis. Jika ada sisa hasil bagi, maka tulis 1. Jika tidak ada, maka tulis 0. Contohnya 128 basis 10, yaitu 28 dibagi 2, hasilnya 14, sisanya 0. 14 dibagi 2 sama dengan 7, sisanya juga 0. 7 dibagi 2 sama dengan 3, yaitu 7 bagi 2 bagi 3 sama dengan 3 itu akan menghasilkan 6. 3 kali 2 6, maka sisanya 1. 3 dibagi 2 sama dengan 1, sisanya pun 1. Lalu 1 dibagi 2 sama dengan 0, sisanya 1. Maka hasil konversinya adalah 11100. Lalu yang kedua ada konversi bilangan desimal ke bilangan oktal. Cara yang pertama adalah bilangan desimal dibagi dengan basis bilangan oktal dibagi 8 sampai habis. Jika ada sisa hasil bagi, maka tuliskan hasilnya. Jika tidak ada, maka tulis 0. Contohnya 124 sama dengan 124 dibagi 8 sama dengan 15, sisanya 4. Lalu 15 kita bagi dengan 8 lagi, akan menghasilkan 1, sisanya 7. Lalu 1 dibagi 8, maka hasilnya 0, sisanya 1. Karena 8 kali 0, 0, lalu sisanya 1. Maka hasil konversinya adalah 174. Yang ketiga ada konversi bilangan desimal ke bilangan heksadesimal. Bilangan desimal dibagi dengan bilangan heksa, yaitu dibagi 16 sampai habis. Jika ada sisa hasilnya bagi, maka tulis dengan hasil baginya. Jika tidak ada, maka tulis 0. Contoh 210 sama dengan 210 dibagi 16, hasilnya sama dengan 13, maka sisanya adalah 2. Lalu 13 kita bagi lagi dengan 16 akan menghasilkan 0, sisanya 13. Dan 13 itu suatu bilangan heksadesimal yang berartikan simbol D. Maka hasil konversinya adalah D2. Konversi bilangan biner. Yang pertama ada konversi bilangan biner ke bilangan desimal. Caranya adalah tempatkan setiap bilangan biner ke dalam pola kelipatan 2. Kemudian jumlahkan semua nilai bit yang bernilai 1. Contohnya 10011 sama dengan 10011. Kita pisahkan, lalu kita beri nilai kelipatan 2, yaitu 2 pangkat 4, 2 pangkat 3, 2 pangkat 2, 2 pangkat 1, dan 2 pangkat 0 sampai dengan 2 pangkat 0. Lalu kita jumlahkan seperti biasa, 2 pangkat 4 itu 16 tambah 2 pangkat 3. Kenapa hasilnya 0? Karena dalam nilainya itu ada 1, 0. Karena kalau 0 akan dituliskan 0. Jadi yang ada hasilnya itu hanya yang terdapat nilai 1. Lalu 2 pangkat 2 sama, karena nilainya 0 jadi hasilnya juga 0. Lalu 1, 2 pangkat 1 hasilnya 2, dan 2 pangkat 0 hasilnya 1. Lalu hasilnya kita tinggal tambahkan, 16 ditambah 0 tambah 0 tambah 2 tambah 1 sama dengan 19. Yang ketiga ada konversi bilangan biner ke bilangan oktal. Caranya yaitu kelompokkan bilangan biner dalam 3 bit atau digit dari kanan. Setiap kelompoknya dikonversikan ke bilangan oktal dengan cara mengubah biner menjadi desimal. Contohnya yaitu 1001111
sama dengan 100,111. Jadi kita bagi dua bagian, yaitu bagian kiri dan bagian kanan. Di bagian kiri seperti tadi kita bagi dengan 2 pangkat 2, 2 pangkat 1 dan 2 pangkat 0 sampai 2 pangkat 0. Lalu seperti biasa kita jumlahkan seperti tadi, 2 pangkat 2 sama dengan 4, 2 pangkat 1 0, 0 karena dari soalnya itu adalah nilai 0. Dan yang sebelah kanan sama, kita jumlahkan 2 pangkat 2 tambah 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 0. Lalu akan menghasilkan nilai 4 dan 7. Maka kita tambahkan akan menjadi 47 basis 8. Yang terakhir ada konversi bilangan biner ke bilangan heksadesimal. Caranya yaitu kelompokkan bilangan biner dalam 4 bit atau digit dari kanan. Setiap kelompoknya dikonversikan ke bilangan heksa dengan cara mengubah biner menjadi desimal. Contohnya yaitu 100,11101. Di sini kita bagi menjadi 4 bagian. Sebelumnya kita membagi dengan 3 bagian itu kalau konversi bilangan biner ke bilangan oktal. Kalau ke bilangan heksadesimal kita membagi menjadi 4 bagian. Caranya seperti oktal, yaitu kita tinggal jadikan kelipatan 2 dulu, lalu kita tambahkan seperti sebelumnya. Dan lalu ketika ada nilai yang lebih dari 9, maka kita akan rubah menjadi nilai heksa. Seperti ini, 13 menjadi nilai D. Maka hasil konversinya adalah 9D basis 16. Lalu yang ketiga ada konversi bilangan oktal. Konversi bilangan oktal ke bilangan desimal. Caranya adalah setiap bilangan oktal kalikan kelipatan 8, kemudian jumlahkan semuanya. Contoh, 241 sama dengan 241. Kita pisahkan dulu satu-satu, lalu kita kalikan dengan kelipatan 8. 8 pangkat 2, 8 pangkat 1, dan 8 pangkat 0. Lalu kita jumlahkan 8 kali 8, 64, 64 dikali 2, 128. Lalu 8 pangkat 1, 8 dikali 4, yaitu 32. 8 pangkat 0 itu 0 ditambah 1, ya hasilnya 1. Maka hasil akhirnya adalah 161. Yang kedua ada konversi bilangan oktal ke bilangan biner. Setiap bilangan oktal dikonversikan menjadi bilangan biner. Nah, ini seperti awal tadi yang saya bilang, tabelnya ini adalah tabel konversi dari bilangan biner. Contohnya adalah 275 sama dengan 275, kita pisahkan dulu. Dan nilai 2 ini ke dalam bentuk binernya itu sama dengan 010, sesuai dalam contoh di samping. Dan nilai 7 nilainya adalah 111 dan nilai 5 adalah 101. Maka tinggal kita gabungkan. Yang kedua ada konversi bilangan oktal ke bilangan heksadesimal. Caranya yaitu kita ubah bilangan oktal ke biner dahulu. Kemudian ubah ke heksa dengan mengkonversi 4 digit bilangan biner ke bilangan heksa. Contohnya ada 375. Seperti biasa kita pecah menjadi satu-satu. Lalu nilai 3 kita ubah ke bilangan biner itu nilainya adalah 011, 7 nilainya 111, dan nilai 5 adalah 101. Lalu kita bagi lagi menjadi 4 bagian. Jadi dari 011, 111, dan 101 kita bagi menjadi 4 bagian. Kita ambil dari 11, 11, lalu dan 1101. Jadi kita bagi menjadi 2 bagian. Dan seperti biasa di bagian 1111 ini kita kalikan dengan kelipatan 2 seperti dengan sebelumnya yang mengkonversikan ke bilangan desimal, yaitu kita tinggal mengkalikan kelipatan 2 pangkat 3, 2 pangkat 2, 2 pangkat 1 sampai 2 pangkat 0. Dan sebelah kanannya pun kita perlakukan yang sama. Lalu sesudah itu kita jumlahkan seperti awal, dan lalu kita konversikan nilainya menjadi nilai heksadesimal.
dan sebelah kiri menghasilkan nilai 13, di mana nilai 13 itu adalah simbol heksadesimal D. Maka hasil konversinya adalah D5. Yang terakhir adalah konversi bilangan heksadesimal. Konversi bilangan heksadesimal ke bilangan desimal itu caranya adalah bilangan heksa kita kalikan dengan kelipatan 16. Berbeda dengan oktal, kita kalikan dengan kelipatan 8. Kemudian kita jumlahkan semuanya. Contoh D5. Kita pisahkan D dengan 5. Lalu kita kalikan dengan kelipatan 16, yaitu 16 pangkat 1 dan 16 pangkat 0. Dan 13 kali 16, dari mana kita dapat 13? Karena nilai D itu adalah 13 berdasarkan tabel heksadesimal. 13 kali 16 tambah 5 kali 1 sama dengan 213. Maka hasil konversinya adalah 213. Yang kedua ada konversi heksadesimal ke bilangan biner. Caranya adalah setiap bilangan heksadesimal kita konversikan ke bilangan biner, seperti pada tabel di samping. Nilai C adalah 1100, C itu bilangannya 13, maka 13 itu sesuai tabel adalah 1100. Lalu nilai 3 itu sama dengan 0011 sesuai dengan tabel. Maka hasil konversinya adalah 1100000011. Lalu yang terakhir ada konversi bilangan heksadesimal ke bilangan oktal, yaitu caranya dengan bilangan heksadesimal kita konversikan terlebih dahulu ke bilangan biner, lalu kita konversikan kembali ke bilangan oktal dengan mengumpulkan 3 digit terakhir. Ke masing-masing kelompok dikonversikan ke desimal. Contohnya C3, kita pisah C dengan 3. Lalu nilai C itu 1100 di slide sebelumnya sesuai tabel, dan 30011. Lalu kita bagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu 011, 000, 011. Agar nilainya itu kita bisa bagi dengan 3 bagian, kan sebelumnya ini ada 4 bagian, hanya bisa dibagi 4 bagian karena ada 8 nilai saja. Maka agar menjadi 9 nilai kita tambahkan 0 di paling depan. Lalu kita konversikan kembali 011 itu dalam tabel itu nilainya 3. Lalu 000 itu nilainya 0 dan 011 itu sesuai tabel nilainya juga 3. Maka hasil konversinya adalah 303. Demikian penyampaian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.